Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati ala rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, kesempatan hari ini, hari Selasa, kembali Allah mengizinkan kita untuk melanjutkan kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan. Di kesempatan siang hari ini insya Allah semuanya sehat ya, alhamdulillah ya. Jadi kalau kita semuanya sehat, kita bisa beraktivitas, bisa beribadah, dan bisa mengerjakan hal-hal yang lainnya kayak gitu ya. Makanya kenapa kemudian kita itu salah satu wirid ya yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, setelah sholat 5 waktu, setelah sholat wajib kayak gitu, salah satunya adalah mengucapkan alhamdulillah kayak gitu ya. Jadi itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya. Sekaligus ketika kita membaca tasbih 33 kali, kemudian tahmid 33 kali, takbir 33 kali ya setelah sholat wajib, maka itu bisa menghapus dosa di antara kedua waktu sholat itu gitu ya. Itu dalam sebuah hadis saya pernah membaca demikian kayak gitu ya. Jadi dawamkan kayak gitu. Kalau itu rutin selalu berzikir ya, sehabis sholat jangan langsung lapcing kayak gitu ya, habis salam langsung melencing, maksudnya itu habis salam langsung pergi, jangan begitu. Tapi manfaatkan ya momen habis sholat untuk berzikir, kemudian berdoa kayak gitu ya, karena waktu-waktu itu waktu yang disukai oleh Allah ya, termasuk waktu yang mustajabah seperti itu. Teman-teman semuanya, hari ini kita lanjutkan pembahasan melanjutkan pembahasan dengan tema yang beda ya. Setiap hari selalu temanya berbeda kayak gitu. Tapi sebelum ke situ ada sebuah nasihat bagus dari Imam Syafi'i ya. Jadi salah satu imam mazhab kayak gitu ya, beliau mengatakan bahwasanya menuntut ilmu itu lebih afdol dari sholat nafilah atau sholat sunnah, yaitu dalam kitab Sifatus Shofah ya. Jadi menuntut ilmu itu ternyata lebih afdol dari sholat nafilah ya. Jadi kalau kemarin sudah kita sempat bahas sedikit ya, kalau bahwasanya ilmu itu adalah cahaya kayak gitu ya. Sholat nafilah kalau seandainya pun tanpa ilmu seperti itu bisa jatuhnya kepada kesalahan kayak gitu ya. Jadi mau sholat nafilah pun atau sholat sunnah itu juga butuh ilmu seperti itu. Makanya dikatakan ilmu itu lebih afdol dari sholat nafilah kayak gitu ya. Kalau sholat itu kemanfaatannya dia ya, pahalanya dia sendiri yang dapatkan ya gitu ya. Tapi ketika kita itu menuntut ilmu seperti itu, kita memberikan kesempatan bagi orang yang menjadi guru kita, misalkan seperti untuk mendapatkan pahala dari situ ya. Terus kemudian ketika kita punya teman dalam menuntut ilmu itu kayak gitu, misalkan meskipun dalam grup seperti ini ya, terus kemudian kita bertambah teman, kemudian menambah ukhuwah di antara teman-teman orang-orang yang menuntut ilmu tadi, itu akhirnya juga bertambah pahalanya gitu. Kemudian ketika kita saling ngomong-ngomong, kemudian saling mengingatkan seperti itu juga menjadi jalan pahala gitu. Apalagi ketika ilmu tadi itu kita menjadi panduan sebagai tuntunan kita dalam melakukan aktivitas seperti itu ya. Kemudian kita sudah bahas juga bahwasanya ilmu seperti itu ya, ilmu sebagai cahaya yang akan menerangi kita jalannya hingga menuju ke surga seperti itu ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim.
Menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Man salaka thoriqan yang tamisuhu fihi ilman sahalallahu lahu bi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan bagi dia menuju surga, seperti itu ya. Makanya kemudian betul yang disampaikan oleh nasihat Imam Syafi'i bahwasanya menuntut ilmu itu lebih afdal daripada sholat nafilah, seperti itu ya. Dan alhamdulillah, semoga Allah jadikan kajian online kita ini sebagai salah satu forum yang diridhai oleh Allah sehingga terkategori sebagai majelis ilmu, seperti itu. Jadi di sini kita sama-sama berbagi ilmu ya. Apa yang saya dapatkan saya bagikan kepada teman-teman, dan silahkan nanti kalau misalkan teman-teman mau bagikan kepada yang lainnya biar kemudian tersebar ke banyak orang ilmunya gitu, bisa bermanfaat bagi banyak orang kayak gitu ya. Mohon maaf teman-teman, agak ada jeda beberapa menit ya karena ada suatu kesalahan teknis ini tadi ya. Saya lupa tadi belum memindah file slide yang harus saya bagikan kepada teman-teman semuanya gitu ya. Mohon maaf. Kita hari ini akan membahas terkait dengan anak penjual susu menikah dengan anak seorang khalifah. Bagaimana kisahnya kayak gitu ya. Jadi hari ini kita tentang kisah aja. Kita bercerita aja ya. Hari ini kita ngambil ibroh kayak gitu ya dari para ulama ya. Demikian pula dengan salah satu sahabat Rasulullah yang telah dijamin surga, seperti itu ya. Dan kemudian juga mengambil ibroh dari kesolehan salah seorang menantunya khalifah kayak gitu. Kemudian mengambil ibroh pula dari kesolehan dari cicitnya seorang khalifah kayak gitu. Siapakah dia? Kita bahas hari ini ya. Jadi kita di sini tuh akan mengisahkan siapakah khalifah dalam pertanyaan ini kayak gitu ya. Khalifah di sini adalah Khalifah Umar bin Khattab kayak gitu. Teman-teman semuanya pasti mengenal Khalifah Umar bin Khattab ya kayak gitu. Jadi beliau adalah khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq kayak gitu ya. Khalifah Umar bin Khattab ini dalam perjalanannya menjadi seorang khalifah seperti itu ya, itu banyak sekali memberikan aspirasi kayak gitu ya terhadap pengelolaan ketatanegaraan dalam sistem Islam seperti itu ya. Jadi sampai kemudian bagaimana menjadi figur seorang khalifah, atau sekarang itu khalifah itu kan nama pemimpin negara dalam Islam ya, sistem Islam kayak gitu. Kalau saat ini dikenal dengan istilah presiden, itu dalam sistem demokrasi kayak gitu ya, dalam sistem pemerintahan saat ini kayak gitu ya, republik ya seperti Indonesia ini itu namanya presiden kepala negaranya. Tapi kalau dalam sistem Islam ya itu negaranya itu disebut dengan negara khilafah, sedangkan pemimpin negaranya itu disebut dengan khalifah kayak gitu ya. Nah, Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang kedua kayak gitu. Nah, Khalifah Umar bin Khattab ini ya memiliki satu kebiasaan yang kayaknya
kayaknya tidak ada ya sekarang pemimpin negara yang melakukan kebiasaan seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini kayak gitu ya. Meski ya apa salah satu aja yang kita bahas ya. Salah satu kebiasaan Khalifah Umar bin Khattab itu adalah berkeliling di malam hari kayak gitu ya, berkeliling di malam hari mengecek kondisi rakyatnya kayak gitu. Itu beliau lakukan ya karena tanggung jawab beliau sebagai seorang khalifah kayak gitu. Apa tujuan beliau lakukan itu? Beliau lakukan itu adalah untuk meneliti apakah ada di antara rakyatnya itu yang kelaparan, nggak bisa tidur karena kelaparan, adakah kayak gitu. Terus kemudian adakah di antara rakyatnya itu yang tidak bisa tidur karena sakit kayak gitu. Adakah kemudian rakyatnya itu yang sedang menanggung penderitaan ataukah kesulitan seperti itu sehingga tidak bisa tidur di malam harinya, ataukah kemudian ada para pengembara yang berkelana kemudian kelaparan dan sebagainya, adakah seperti itu. Jadi Umar bin Khattab itu mengecek ya daerah yang dia lewati di Madinah pada waktu itu ya, untuk mengetahui kondisi rakyatnya seperti itu. Nah itu beliau lakukan itu hingga menjelang subuh ya, menjelang fajar subuh seperti itu. Nah ketika fajar subuh itu belum datang ya gitu ya, beliau merasa lelah untuk kemudian beristirahat. Nah kemudian Khalifah Umar bin Khattab ini istirahat di salah satu gubuk dari rakyatnya kayak gitu. Nah sambil bersandar, ini saya ceritanya ini dengan bahasa saya ya teman-teman ya, maksudnya itu ya intinya seperti itu tapi saya kemas dengan bahasa saya kayak gitu. Nah kemudian Umar bin Khattab ini beliau bersandar di gubuk itu kayak gitu ya, sambil ya menyandarkan badannya gitu setelah berjalan menelusuri jalan-jalan di kota Madinah kayak gitu ya, beliau istirahat gitu sambil menunggu waktunya subuh seperti itu. Nah ketika lagi rehat kayak gitu, lagi mengistirahatkan badannya gitu, tiba-tiba Khalifah Umar bin Khattab ini mendengar perbincangan dari dalam rumah kayak gitu, dari rumah gubuk yang beliau sandari tadi itu. Dari dalam situ beliau mendengar suara percakapan dua orang wanita ya, satu ibu satu anak kayak gitu. Nah ternyata si ibu ini adalah penjual susu kambing kayak gitu. Nah si ibu ini bilang kepada si anaknya kayak gitu ya, ibu ini menyuruh supaya wahai anakku gitu, nak gitu, campurkan susu ini dengan air kayak gitu. Maksudnya susunya itu suruh nambahi air kayak gitu. Kenapa? Biar tambah banyak gitu, biar babrah gitu ya. Biasanya kan gitu ya, maksudnya kita itu biar babrah, kalau babrah itu kan nanti untungnya juga banyak kayak gitu ya. Terus kemudian apa ternyata jawaban dari anak ini ketika si ibunya itu menyuruh untuk menambah dengan air. Ternyata si gadis anak tadi itu menjawab, tidak boleh Bu, Amirul Mukminin, maksudnya waktu itu yaitu Umar bin Khattab itu melarang kita untuk mencampur susu yang akan dijual dengan air kayak gitu. Nah kemudian si ibunya itu menjawab, tetapi semua orang melakukan hal itu nak, campurkan sajalah, toh Amirul Mukminin tidak melihat kita melakukannya kayak gitu. Terus kemudian si anak tadi itu menjawab, Bu, sekalipun Amirul Mukminin tidak melihat kita, namun Robnya Amirul Mukminin pasti mengetahuinya. Masya Allah ya, mendengar percakapan dari dua orang ini, Umar bin Khattab itu terharu, maksudnya itu terharunya itu bukan sedih tapi itu takjub juga senang gitu, kok ada di antara rakyatnya itu yang seperti itu kayak gitu ya. Betapa keimanan si anak gadis tadi itu ya, kesadaran dia, muraqabatullahnya, bahwasanya dia selalu di dalam pengawasannya Allah, dilihat oleh Allah, itu akhirnya bisa meluruskan niatan ibunya tadi itu untuk menambahkan air di dalam susu kambing tadi itu yang diniatkan supaya babrah atau tambah banyak, itu bisa menghasilkan untung yang banyak seperti itu ya. Jadi dari percakapan itu, setelah mendengar percakapan itu, Umar bin Khattab tidak kemudian mengetuk rumah si kedua orang tua ini, tidak kayak gitu loh. Tapi Umar bin Khattab menuju masjid untuk kemudian, karena waktu al-fajar sholat subuh sudah tiba, akhirnya beliau menuju ke masjid dan di sana setelah pas sholat subuh kayak gitu ya,
Setelah selepas sholat subuh, Khalifah Umar bin Khattab itu ya beliau ini pulang ke rumahnya kayak gitu. Nah, ketika pulang dia itu ngobrol-ngobrol sama salah satu anaknya kayak gitu. Anaknya Umar bin Khattab kayak gitu. Siapa anaknya? Anaknya adalah Asim bin Umar bin Khattab kayak gitu ya. Nah, terus kemudian apa pesannya Umar bin Khattab kepada Asim? Ya, Umar ini bercerita terkait dengan apa yang dia dengar dari percakapan dua orang tadi itu. Kemudian Umar ini ingin mengetahui seperti apa sih sebenarnya si keluarga itu tadi kayak gitu, si ibu tadi itu sama anaknya kayak gitu. Nah, akhirnya ya Umar bin Khattab tadi itu nyuruh si Asim, wahai Asim, selidikilah, berkunjunglah ke rumah si ibu penjual susu kambing tadi itu dan selidikilah kondisi mereka kayak gitu. Nah, akhirnya si Asim, anak yang soleh tadi itu ngikutin perintah ayahnya, yaitu Umar kayak gitu. Nah, ketika sudah selesai, Asim sudah berkunjung ke rumahnya si ibu penjual susu tadi itu dan sudah mengetahui sedikit banyak tentang kondisi mereka. Si Asim menemui ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Nah, terus kemudian di akhir percakapan antara Umar bin Khattab sama si Asim tadi ini ya kayak gitu, Umar itu memberitahu Asim untuk kemudian melamar si anak gadis tadi itu ya. Jadi pesannya Umar bin Khattab kepada Asim, wahai Asim ya, aku melihat bahwasanya ia akan memberikan berkah kepadamu nanti. Mudah-mudahan pula ia dapat melahirkan keturunan yang akan menjadi pemimpin umat. Nah, itu pesannya Umar bin Khattab kepada Asim dan Asim pun akhirnya kayak gitu menikah dengan si dengan gadis anak dari ibu penjual susu kambing tadi itu. Nah, itu pernikahan Asim sama anak penjual susu kambing yang saya sebut di judul ini, anak penjual susu menikah dengan anak seorang khalifah, itu maksudnya kayak gitu ya. Cuma kemudian di buku yang sebagai rujukan saya ini, yaitu Ibunda Para Ulama, itu di sini nggak disebutkan siapa nama gadis itu kayak gitu loh. Gadis anaknya si ibu penjual susu itu nggak tersebut di sini kayak gitu loh. Tapi nanti teman-teman bisa browsing sendiri ya siapa namanya kayak gitu ya. Saya sendiri sempat baca sih ada, cuman saya khawatir nanti literaturnya tidak kuat kayak gitu ya, akhirnya tidak saya sebutkan aja, saya ngikutin yang ada di ini karangan Sufyan bin Fuad Baswedan ini kayak gitu ya. Nah, sekarang kelanjutannya itu adalah terkait dengan nasihatnya Umar tadi itu, bahwasanya tadi kan Umar bilang bahwa saya melihat bahwasanya pada gadis itu ada keberkahan untukmu nantinya dan semoga dia bisa melahirkan keturunan menjadi pemimpin umat. Nah, akhirnya Asim sama si anak gadis tadi itu, anak gadis penjual susu kambing tadi itu menikahkan. Nah, setelah menikah itu mereka punya putri namanya Laila bin Asim ya, bin Umar bin Khattab, berarti cucunya Umar bin Khattab kayak gitu. Nah, cucunya Umar bin Khattab ini ya, Laila bin Asim tadi itu ya, itu kemudian ya dinikahi ya menikah dengan Abdullah bin Marwan. Ya, siapa itu Abdullah bin Marwan ya? Abdullah bin Marwan itu adalah Abdul Aziz bin Marwan, mohon maaf ya, Abdul Aziz bin Marwan ya. Abdul Aziz bin Marwan itu adalah anaknya Marwan ibnul Hakam yang menjadi khalifah, salah satu khalifah di masa Umayyah ya. Jadi Bani Umayyah itu daulah Umayyah atau Bani Umayyah itu adalah daulah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, salah satu sahabatnya Rasulullah SAW ya. Setelah Muawiyah bin Abi Sufyan meninggal, kekhilafahan dilanjutkan oleh Yazid dan anaknya. Kemudian setelah Yazid meninggal, kemudian dilanjutkan oleh Marwan ibnul Hakam dan keturunannya. Nah, Marwan ibnul Hakam ini punya anak, salah satunya adalah Abdul Aziz bin Marwan, satunya lagi Abdul Malik bin Marwan. Nah, kemudian Abdul Malik bin Marwan ini melanjutkan khilafahan bapaknya Marwan bin Hakam ya. Jadi
Abdul Malik bin Marwan menjadi seorang khalifah, sedangkan saudaranya Abdul Aziz bin Marwan itu diangkat menjadi seorang gubernur di Mesir selama 20 tahun ya. Jadi Laila tadi itu cucunya Umar bin Khattab itu menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan kayak gitu. Nah, jadi betul ya pesannya Rasulullah pesannya Umar bin Khattab tadi itu bahwasanya dari gadis si anak penjual susu kambing tadi itu siapa tahu bisa melahirkan generasi pemimpin. Ternyata dimulai dulu dari apa? Si Laila tadi itu dinikahi oleh Abdul Aziz bin Marwan, di mana Abdul Aziz bin Marwan itu adalah seorang gubernur di Mesir kayak gitu. Ya, jadi sudah ketemu nih jalannya. Jalan untuk melahirkan keturunan seorang pemimpin itu sudah ketemu. Maksudnya jalannya sudah dipertemukan oleh Allah dengan menikahnya Laila dengan seorang gubernur yaitu Abdul Aziz bin Marwan kayak gitu. Nah, setelah Laila tadi itu Laila bin Asim menikah dengan Abdul Aziz bin Marwan. Dari pernikahan itu lahirlah seorang anak laki-laki bernama Umar bin Abdul Aziz. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini ya berarti kan juga termasuk dari Bani Umayyah seperti itu ya. Maksudnya dari keturunannya masih dalam masa Daulah Umayyah maksud saya gitu ya, dari keturunan Marwan bin Hakam ibnu Hakam. Nah, dari keturunan Marwan ibnu Hakam itu sebenarnya banyak dikenal dengan istilahnya itu ya keluarga kekhilafahan ya, maksudnya keluarga kenegaraan gitu ya, hidupnya mewah ya gitu. Terus kemudian yang terkenal dikenal pula dalam sejarah mereka keturunan dari Marwan ibnu Hakam itu, di antara mereka itu selain hidupnya mewah kemudian juga suka mengakhirkan sholat kayak gitu. Terus kemudian suka foya-foya juga kayak gitu. Nah, jadi ada beberapa rapor merah lah dari keturunan mereka. Nah, ternyata si Umar bin Abdul Aziz ya, berarti itu kan ya termasuk cucunya ya, jadi cucunya Marwan ibn Hakam. Tapi ternyata Umar bin Abdul Aziz itu beda dari saudara-saudara yang lainnya, kayak gitu ya. Jadi Umar bin Abdul Aziz ini ternyata memiliki kesolehan yang berbeda dibandingkan dengan yang lain-lainnya kayak gitu ya. Jadi di antara sosoknya Umar bin Abdul Aziz ini ya, beliau tuh selain sosok yang dari sisi fisik kayak gitu, dari sisi fisik parasnya bagus kayak gitu, kulitnya juga putih kayak gitu ya, terus kemudian bertubuh kurus bermata cekung, itu disebutkan begitu ya. Kemudian terkait dengan kecerdasan Umar bin Abdul Aziz kayak gitu ya. Jadi ada salah seorang tokoh Ahlu Bait yang bernama Muhammad bin Ali Al-Bakir itu pernah ditanya tentang Umar. Maka jawabannya dialah orang cerdasnya Bani Umayyah kayak gitu ya. Nah, jadi Umar bin Abdul Aziz ini dalam periode dia sebelum kemudian benar-benar jadi seorang pemimpin bagi khilafahan Islam, itu beliau sudah memiliki tingkat kesolehan yang bisa dihandalkan, kecerdasan yang diakui oleh para ulama. Bahkan Imam Ahmad itu pernah mengatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah itu akan memperbaharui keberagaman umat ini. Setelah kami perhatikan, ternyata pada 100 tahun pertama Umarlah orangnya. Ya, itu maksudnya Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Jadi nanti ada kisah ya di belakang aja saya kisahkan ya, waktunya belum bagus, terkait dengan contoh keadilannya Umar bin Abdul Aziz yang menjadikan serigala aja itu jalan bareng sama domba. Jadi kan biasanya serigala itu makan domba kayak gitu ya. Itu karena keberkahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai-sampai serigala ini tadi itu berdampingan ketika digembalakan itu berdampingan, mereka itu tidak saling menerkam gitu. Tapi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz tadi itu wafat seperti itu,
serigala itu memakan domba, ya. Katanya diriwayatkan bahwasanya oleh para penggembala itu sungguh Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah wafat, maka keberkahan itu pun tercerabut dan serigala pun memakan domba kayak gitu. Masya Allah, jadi keberkahan seorang khalifah itu sampai menjadikan sampai menyalur kepada para binatang-binatang yang ada di wilayah kekuasaan beliau seperti itu ya. Jadi itu contoh bahwasanya disebutkan oleh Imam Ahmad bahwasanya 100 tahun pertama yang memperbarui keberagamaan umat ini adalah Umar bin Abdul Aziz itu ya. Nah, sekarang saya balik lagi, ini agak melompat sedikit ceritanya ya. Jadi setelah kan tadi kan kekhilafahannya dipegang oleh Abdul Malik bin Marwan. Nah, setelah Abdul Malik bin Marwan ini meninggal kayak gitu, makanya menggantikan kekhilafahan kayak gitu, yang menggantikan posisinya khalifah itu adalah Umar bin Abdul Aziz kayak gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwasanya beliau mengatakan kepada Asim, saya melihat bahwa pada gadis itu ada keberkahan dan semoga nanti melahirkan pemimpin umat. Ternyata betul ya, cicitnya Umar bin Abdul Aziz kan itu kan cicitnya Umar bin Khattab seperti itu, dan berarti kan cucunya dari Asim kayak gitu. Jadi Asim siapa? Suaminya si wanita, anak gadis penjual susu tadi, anaknya penjual susu kambing tadi itu, seperti itu. Jadi benar kayak gitu, apa yang telah disampaikan oleh Umar bin Khattab itu benar-benar terbukti dengan lahirnya Umar bin Abdul Aziz, di mana kekhilafahan beliau itu mirip-mirip dengan kekhilafahan Umar bin Khattab, yaitu buyut dia seperti itu ya. Jadi kekhilafahan yang diberkahi oleh Allah ya, Roshidah itu ya, ditunjuki oleh Allah dalam menampuk kekuasaan kekhilafahan pada waktu itu, sehingga pada waktu kekhilafahannya Umar bin Abdul Aziz ini rakyatnya sejahtera kayak gitu ya. Terus kemudian sampai kesejahteraan itu pun, kedamaian dan keadilan itu dirasakan sampai kepada para binatang, seperti yang saya jelaskan tadi itu terkait dengan kisah domba sama serigala. Nah, itu nanti bisa teman-teman browsing atau cari di buku. Kalau saya baca dalam kisah sebelum tidur itu banyak kisah-kisah gitu ya. Saya punya buku kisah-kisah sebelum tidur. Nah, salah satu kisahnya tadi itu kisah keadilan Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjut dengan mutiara hikmah yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjabat sebagai seorang khalifah ya. Ketika terpilih menjadi seorang khalifah, Umar bin Abdul Aziz itu langsung berpidato di hadapan rakyatnya. Ia menghaturkan puji-pujian kepada Allah dan sholawat atas Nabi. Kemudian ia berkata, "Kuwasiatkan kepada kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah pengganti segalanya. Namun segalanya tak bisa menggantikan takwa. Beramallah untuk akhirat kalian, karena barang siapa beramal untuk akhiratnya, pasti Allah mencukupi baginya perkara dunianya. Perbaikilah batin kalian, niscaya Allah akan memperbaiki lahir kalian. Perbanyaklah mengingat kematian dan bersiap-siaplah sebelum ia datang, karena kedatangannya merupakan penghapus setiap kenikmatan. Sesungguhnya orang yang tahu bahwa leluhurnya telah tiada semua, mestinya sadar bahwa dirinya amat pantas untuk mati. Ingatlah bahwa umat ini tidak berselisih lantaran Tuhan mereka, tidak pula lantaran nabinya atau kitab sucinya. Akan tetapi mereka berselisih lantaran dinar dan dirham. Dan sungguh demi Allah, aku tak akan memberikan yang batil pada seorang pun, dan tidak pula menahan yang hak darinya." Kemudian Umar mengangkat suaranya keras-keras hingga terdengar semua orang. Umar berkata, "Saudara sekalian, siapa yang taat kepada Allah, maka ia wajib ditaati. Dan siapa yang bermaksiat kepada Allah, maka tak ada ketaatan baginya. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah, namun jika aku bermaksiat, maka janganlah kalian menaatiku." Jadi, Masya Allah ya,
Apa ada presiden saat ini yang kemudian pidatonya saat diangkat sebagai seorang presiden seperti pidatonya Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Abdul Aziz, seperti yang saya baca tadi? Nggak ada. Inilah yang kemudian menjadikan kekhilafahan Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu kekhilafahan yang Rosyidah tertunjuki ya, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala kayak gitu ya, yang kemudian menjadikan seluruh syariatnya Allah diterapkan seperti itu ya. Dan kemudian tersebarlah cahaya Islam itu ya ke seluruh penjuru seperti itu, bisa dinikmati. Nanti teman-teman semuanya ya bisa baca bagaimana dulu masa-masa Umar bin Abdul Aziz ini membangun menjalankan roda kekhilafahannya itu ya, sehingga benar-benar rakyat itu merasakan keadilannya, baik itu yang muslim maupun non muslim. Selama dia warga kekhilafahan, mereka merasakan keberkahan dari Umar bin Abdul Aziz seperti itu. Masya Allah. Dan akhirnya karena sudah lebih 1 menit ya harus kita akhiri, tapi sebelum diakhiri ya saya ingin membacakan satu ayat yang tertulis dalam slide itu ya, bahwasannya ya Allah itu telah berfirman di situ ya, saya bacakan artinya saja ya. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, kayak itu. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi ternyata ya dari sosok orang yang tadi itu yang solihah seperti itu ya, bisa melahirkan sosok yang solihah pula, hingga kemudian bisa menghasilkan sosok sebagaimana Umar bin Abdul Aziz tadi itu. Nah, terus kemudian nanti ternyata di akhirat Allah akan mengumpulkan ya anak cucu mereka yang dia mengikuti keimanan, ketakwaan orang tuanya kayak gitu. Jadi ketika kita punya orang tua yang beriman dan bertakwa, bersyukurlah kayak gitu ya, dan jadilah kita anak yang beriman dan bertakwa pula, sehingga nanti kita bisa melahirkan keturunan yang beriman bertakwa pula, dan kemudian nanti dikumpulkan oleh Allah dengan orang tua kita, dengan keluarga besar kita, dengan anak cucu kita di dalam surga sebagaimana yang tersebut dalam ayat Al-Qur'an tadi itu ya. Adapun bagi yang kemudian tidak punya berketurunan, ya berkumpul dengan orang tuanya atau dengan keluarga yang lainnya seperti itu ya. Jadi ternyata pengikat pemersatu berkumpulnya seseorang di dunia hingga di surga nanti itu apa? Keimanan dan ketakwaannya kayak gitu. Dan semoga kita oleh Allah dikumpulkan dengan keluarga kita nanti di surga kayak gitu, dan berkumpul bareng ya, menikmati kehidupan yang kekal yaitu di surga. Akhirnya harus saya akhiri kajian online 30 pesan takwa di bulan Ramadan hari ini. Semoga kisah yang ini tadi ya yang saya sampaikan menginspirasi saya, demikian pula dengan teman-teman semuanya, untuk kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya mari kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran itu datangnya dari Allah semata dan janganlah kita ragu untuk mengambilnya. Dan kalau ada salahnya itu kelemahan saya pribadi, mohon dimaafkan. Akhirnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.